Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramdhani. Saya ingin membawakan cerita yang berjudul Dalam Boncel. Desa Bumbulang terletak di bagian selatan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Garut terdiri atas daratan dan pegunungan. Di bagian selatannya adalah pantai, hasil pertanian, perkebunan, dan lautnya melimpah. Di desa Bumbulang ini tinggallah sebuah keluarga miskin dengan satu anak lelaki yang bernama Boncel. Pada awalnya, Boncel menjadi pencari rumput. Suatu hari pada saat mencari rumput, Boncel beristirahat di bawah pohon kapur. Pikirannya melayang jauh, memikirkan nasib hidupnya yang tidak pernah berubah. Sesaat kemudian, Boncel berpikir dan memutuskan untuk pergi berpetualang mencari pekerjaan keluar desanya. Dia berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi merantau mencari pekerjaan. Betapa kaget ayah ibunya ketika mendengar maksud anaknya pergi merantau, pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawat kami nanti? Bapak Boncel sudah bertekad ingin mengubah nasib dengan pergi ke desa lain. Ya sudah, kalau kamu bersikeras begitu. Dengan berat hati, bapak dan ibunya terpaksa mengizinkan Boncel pergi. Hati-hati di jalan, Yana, ibunya melambaikan tangan, air mata meleleh di pipinya. Boncel pergi dengan diiringi tatapan mata bapak ibunya yang sedih ditinggal Boncel. Setelah melalui beberapa lembah dan sungai, tibalah Boncel di sebuah hutan. Tiba-tiba, di belakang rombongan anjing yang ramai tadi, ada seorang yang bertubuh tegap mengendarai kuda. Seorang lelaki yang bertubuh tegap itu turun dari kuda dan menghalau rombongan anjing yang ramai menyala ke arah Boncel. Juragan yang menemui Boncel tersebut tidak lain adalah Ki Paninggaran. Ki Paninggaran adalah seorang pemburu ulung. Dia mempunyai beberapa ekor kuda dan anjing untuk menemaninya berburu. Memangnya di desa kamu tidak ada pekerjaan, nak? Tanya juragan. Saya hanya membantu bapak saya sebagai buruh tani, kan? Aku biasa mengarit rumput, kan? Kalau begitu, kamu bisa membantu saya mengambilkan rumput-rumput untuk kuda-kudaku. Hari demi hari, Boncel melakukan pekerjaannya sebagai tukang mencari rumput buat Ki Paninggaran. Ki Paninggaran mempunyai 10 ekor kuda, jadi cukup banyak rumput yang harus dikumpulkan oleh Boncel. Suatu hari, Boncel pun menemui Ki Paninggaran untuk pamit berhenti bekerja. Maaf juragan, saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya ingin melanjutkan perjalanan saya. Boncel pun pergi meninggalkan desa Cidaun. Boncel pun tiba di desa yang terlihat sangat makmur. Desa tersebut adalah Desa Caringin, ibu kota Kadipaten Caringin. Boncel tidak menyadari bahwa dia tidur di halaman rumah seorang sekretaris desa. Hai anak muda, bangun, bangun! Bapak Sekdes berteriak membangunkannya. Boncel terbangun kaget. Ada orang yang berteriak-teriak membangunkannya. Maaf juragan, saya kemalaman. Tidak ada tempat untuk menginap, jadi saya tidur di sini. Semenjak hari itu, Boncel bekerja untuk juragan Sekdes Desa Caringin, Desa Kadipaten Caringin. Pagi-pagi, Boncel mengantar anak juragannya ke sekolah. Pulang mengantar anak juragannya, Boncel pun mencari rumput. Pada malam hari, Boncel diam-diam menemani anak juragannya belajar. Waktu menemani belajar anak juragannya, dimanfaatkan Boncel untuk belajar membaca dan menulis. Dan Acep, boleh saya ikut belajar? Boncel bertanya sambil malu-malu. Boleh Mang, mau belajar apa?
memang ingin belajar membaca dan menulis, Den. Memangnya Bang Boncal belum bisa membaca dan menulis? Belum, Den. Ya udah, kalau mau belajar mah bareng saja sama aku. Majikan Boncal, tentu saja majikan Boncal semakin menyayangi Boncel karena Boncel mudah mengingat hal-hal yang dipelajarinya. Semakin lama Boncel semakin pintar. Akhirnya dia diangkat sebagai bupati. Suatu hari ada kakek dan nenek menghampiri Bupati Boncel. Tidak disangka-sangka kakek nenek itu mengaku sebagai orang tua dari Bupati Boncel. Saat itu juga Boncel langsung mengusir kakek nenek itu dari hadapannya. 6 bulan dari peristiwa itu, Bupati Boncel terkena penyakit gatal. Semua obat yang ada tidak dapat menyembuhkannya. Hari demi hari, Boncel terus menangis di atas pusara orang tuanya sambil dan memohon ampun. Akan tetapi, penyesalan Boncel sudah tidak ada artinya karena orang tuanya sudah meninggal. Boncel tidak mau pulang lagi ke Kadipaten Caringin. Dia tinggal di desa Bunggulang sampai meninggal karena penyakit gatal yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hatinya, Boncel berpikir bahwa akibat penyakitnya itu adalah akibat durhaka kepada orang tuanya. Begitulah kisah seorang anak miskin yang lupa jati dirinya, dari mana dia berasal dan siapa orang tuanya. Harta dan jabatan telah membutakan mata hatinya. Penyesalan tidak akan datang di awal, tetapi lebih sering datang kemudian. Begitulah kisah dari Dongeng Dalam Boncel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.